Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Petani Aglonema. Dan di video kali ini kita pisah-pisah saja teman-teman ya, karena ini saya pengen bikin indukan baru lagi. Kita cuman pisah-pisah aja, jadi kita nggak cacak tanpa akar. Jadi kalau bikin indukan baru biasanya saya memisah yang rumpun-rumpunan kayak gini teman-teman. Jadi yang rumpun-rumpunan dipisah biar dijadiin satu-satu ya. Nih contohnya, biar nambah indukan lagi, biar indukannya tambah banyak. Nanti kalau misalnya kayak gini udah dicacah, udah mulai daun 7, 8, 9, 10, nah baru saya panen tanpa akar teman-teman. Jadi yang untuk pertama, langkah pertama itu ya bikin ini dulu, apa istilahnya, bikin jumlahnya banyak dulu. Jadi kita fokus untuk memperbanyak. Kalau indukannya udah banyak, tinggal cacah-cacah tanpa akar ya. Ini lagi nih ya rumpunannya. Aduh, rumpunan seberapa ini. Jadi teman-teman kalau misalnya nemu daun kuning kayak gini jangan panik dulu, kita lihat dulu. Kalau ini posisinya ini daun tua ya, karena dia berada di dalam tuh kan dalam. Dia ini memang berarti daun udah tua, memang daun waktunya rontok ya. Jadi itu nggak masalah, karena kalau dilihat dari atas ya tuh, itu segar, berarti tanaman ini sehat. Jadi nggak semua daun kuning itu penyakit teman-teman, karena kalau daun tua itu ya memang waktunya rontok ya rontok. Nah kita cacah aja seperti biasa. Nih pesonya, saya senang pakai peso yang ini ya. Ini belinya di alat kesehatan, di toko alat kesehatan biasanya jual kursi roda, jual oksigen kayak gitu, biasanya ada kayak gini. Ini pisau bedah ya, saya lebih suka ini karena tajamnya ya. Tinggal cacah-cacah aja, karena saya pengen bikin indukan baru nih. Jadi saya bawain akar semua. Ini sebenarnya ya teman-teman ya, ini masih kalau mau ngolah masih bisa, ini masih bisa produktif lagi kalau mau dipotong kayak gini ya. Yo, ini kalau ditanam bonggolan kayak gini dijual aku nih. Cuman kalau beli bonggolan tanpa daun pancing kayak gini, ini resiko banget ya. Resiko yang pertama ya resiko ditipu yang jelas. Karena kita kan nggak tahu ini bonggolan apa kalau nggak ada daun pancingnya. Cuman kalau yang nggak ada daun pancingnya biasanya harus hati-hati teman-teman. Nanti deh saya videoin cara nanam bonggolan tanpa daun pancing kayak gini ya. Terus kita cacah-cacah dulu aja, kalau udah nanti tinggal nanam kan enak. Yang penting cacah-cacah terus. Pokoknya semboyannya kalau nggak berani nyacah ya jangan nggak bakalan punya aglo banyak ya. Terus lagi kemarin banyak yang nanyain, bukan nanya sih, dia berargumen, dia beli aglo ya kan, beli satu harga sekian juta, berharap ketika dewasa dijual jadinya nambah duitnya sekian juta. Oh, itu investasi di aglo bukan kayak gitu teman-teman ya. Saya sekali lagi tekankan, investasi aglo itu dari kita memperbanyak. Kalau kita cuma membesarkan itu bukan investasi teman-teman. Jadi kita memperbanyak, misalnya teman-teman nih beli harga 1 juta satu pohon. Nah dalam 1 tahun teman-teman diperbanyak, taruhlah bisa jadi 10 batang ya kan. Ketika harga turun jadi 500.000, tapi teman-teman udah punya 10 batang. Jadi investasinya seperti itu, bukan dari beli satu, daun 2 digedein jadi daun 5 dijual, itu bukan itu teman-teman. Jadi kita memperbanyak. Kalau memperbanyak itu insya Allah nggak akan rugi. Kita beli harga 1 juta, kalaupun sekarang harganya jadi 100.000, tapi kalau teman-teman punya 100 pohon, nah tetap aja nggak rugi kan, nggak rugi. Jadi investasi aglo itu dari cara memperbanyak ya, bukan memperbesar aglo. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita cacah-cacah lagi. Ini dari berapa pot nih, udah jadi berapa pot ini ya. Paling enak deh kalau posisi kayak gini, kalau tani tuh ini paling nikmat nih, tinggal cacah-cacah aja tuh kan. Nih bonggolan tanpa akar.
Ini masih produktif teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman ya. Ini bonggolan yang pertama saya tanam ya. Nih teman-teman perhatiin ya. Nih ini bonggolan yang pertama saya tanam ya. Kemudian saya potong di sini ya kan. Kemudian dia tumbuh 2. Nah ini tanaman ini, bonggol yang paling bawah ini dulu bekas ada akarnya ya teman-teman, lihat ya. Ini kayak titik-titik ini dulu adalah akar, tapi akarnya udah rontok. Biasanya bonggolan kayak gini tuh bonggolan udah nggak produktif teman-teman. Bisa tumbuh nggak bisa, cuman lama ya. Jadi kalau bonggolan seperti ini biasanya agak lama. Kenapa? Karena kalau batang yang udah pernah tumbuh akar, terus akar itu rontok, itu nggak akan tumbuh akar lagi teman-teman. Biasanya seperti itu yang saya perhatiin. Jadi dia bikin tunas baru nanti dia berakar. Jadi prosesnya memang lebih lama. Makanya teman-teman ya kalau kalau mau nyacah, rajin-rajin nyacah. Jadi aglo itu jangan dibiarkan tua sampai tinggi panjang. Itu bonggol paling bawah biasanya rontok teman-teman, karena dia posisinya di bawah sendiri. Nah tinggal cacah-cacah gini, waduh nikmat banget ya kalau udah punya banyak. Yang susah itu untuk memperbanyak, cuman kalau udah punya banyak ya enak-enak aja ya. Nih tuh, wah udah jadi berapa ini, dari berapa batang. Kita tani terus ya. Ini poin akar semua teman-teman. Jadi ini untuk ditanam, ini nanti mau saya pisah semua ya. Ini daun kuning, ini daun pancing dulu teman-teman, yang daun pancing dulu banget, jadi udah menguning, waktunya kuning. Nah ini nanti mau saya jadian kayak gini teman-teman. Ini kan udah jadi satu-satu tanaman kan. Nih nanti kalau udah mulai daunnya banyak baru potongnya tanpa akar. Kenapa potong tanpa akar? Kalau potong tanpa akar itu bonggolannya biasanya tumbuhnya lebih dari 1. Kayak gini nih ya. Ini kan dulu tak potong nih tanpa akar nih, belum lama ini. Ini nanti biasanya ini tumbuhnya banyak ini nanti teman-teman ya. Cuman belum kelihatan aja ini. Tuh taring-taringnya tuh udah mulai pada keluar tuh. Ini ya, tuh. Ini ya, saya yakin pasti ada lagi nanti, nggak cuma 1. Nah cara nanamnya tuh. Nah ini pakar nanam ini Mas Dedi ini. Waduh ini pakar banget ini. Jadi kalau kalau teman-teman mau nanya media tuh sama ini teman-teman nih. Ini lebih pakar nih. Tuh. Cara nanamnya cuman kayak gitu loh. Nggak usah ribet-ribet lah. Kalau kata orang medianya harus fermentasi, harus steril lah, saya bingung juga. Yang penting kita cara perawatan. Ya perawatannya gimana ya? Kalau saya sih aglo utama itu dia ada di kandang ya teman-teman ya, bukan ada di media. Kalau kita tempatnya udah nyaman, di rumah nyaman, mau makanannya cuman sayur juga tetap sehat kan. Cuman kalau walaupun kita dikasih ayam tiap hari, kalau rumahnya aja udah kumuh, ya kita penyakitan lah. Terus medianya saya paling gampang teman-teman, nggak ribet-ribet saya. Nih media bekasnya nih ya, media bekas yang tadi saya tumpahin ya. Nah ini sebenarnya media ini yang saya gunakan untuk media sungkup ya, itu media bekas malahan. Jadi ini yang penting kita untuk yang penting untuk mengeluarkan akar dulu, setelah akar baru media pembesaran. Nah media pembesarannya ini nih, dari sini dicampur sekam baru. Ini asli sekam baru ya, keluar dari pabrik itu. Tuh stok saya tuh, saya nggak pernah pakai fermentasi tuh sekamnya saya tuh 10 truk teman-teman. Jadi perbandingannya sekam ini 1:1. Kalau mau pakai ini aja sekam baru sama sekam mentah. Kalau mau pakai campuran lain, sekam busuknya 40% ya. Catat, sekam busuknya 40%, sekam mentahnya 50%, kokopit 10%. Nah itu bisa. Tapi sekali lagi saya tekankan, media itu tetap istilahnya, faktor utamanya bukan media aja, harus kandang juga ya teman-teman ya. Kalau kandangnya nyaman, rumahnya nyaman, itu saya jamin aglo mau pakai media sesederhana pun itu tetap sehat.
Teman-teman beli media yang mahal-mahal, kalau kandangnya udah gak nyaman, sirkulasi udara nggak ada, pencahayaan nggak ada, ya itu saya jamin lah nggak bakalan subur. Nggak. Kandangnya harus gimana mas? Ya gimana ya, saya kandangnya sederhana banget ya teman-teman ya, kayak gini lah. Samping paranet tipis ya, fungsinya untuk sirkulasi udara. Atasnya saya pakai double teman-teman, double. Jadi paranya double saya sap ya. Ini kandang saya tuh. Waduh, jadi ketahuan aglo-aglo saya deh. Jadi kayak gitu ya tanamnya tuh. Udah tinggal gitu aja tuh. Ini sengaja nggak saya cut. Takutnya nanti waduh ini di-cut ini pasti bohong ini tuh. Udah tinggal gitu aja tuh. Tuh sama Mas Jadi tuh udah. Nah, tuh kan. Tuh nggak pernah pakai campuran aneh-aneh teman-teman. Media ini ada plusnya ada minusnya teman-teman. Udah pernah saya bahas juga sebelumnya ya. Plusnya ya, media ini membuat aglo cepat subur teman-teman, daunnya cepat gede tuh, cepat karena dia langsung makan teman-teman ya. Plusnya, terus plusnya lagi murah, hemat, pembuatannya juga sangat simple ya. Minusnya, media ini harus sering-sering diganti teman-teman, karena media ini biasanya nggak bertahan lama. Karena kalau paling mentok media ini 6 bulan teman-teman, itu biasanya harus ganti. Kalau nggak diganti nggak masalah, tapi biasanya saya contohin ya. Ini deh contohnya. Contohnya kalau misalnya nggak mau diganti teman-teman nggak apa-apa sih sebenarnya. Medianya kayak gini kan. Ini diambil. Ya. Kita timbun yang baru. Itu cara ngakalinnya kayak gitu. Pokoknya intinya ditimbun-timbun gini aja, yang pasti timbunannya itu pakai media jadi juga teman-teman, pakai sekam busuk sama sekam mentah juga, jadi jangan cuma sekam mentah aja. Nah medianya kayak gini, ditimbun gini aja. Kalau udah ditimbun kayak gini, ini positif, ini subur nih teman-teman, udah dijamin deh subur ya. Jadi gitu teman-teman ya, jadi jangan aglo itu jangan dibuat repot lah. Saya juga bingung, banyak orang yang wah aglo ini kayaknya susah banget. Enggak, aglo itu gampang banget aslinya kalau kita udah memahami aglo ya. Yang pertama itu kandang. Ingat kandang, apalagi kandang cuman di apa sih ya, jare bahasane wong tritisan, cuma di samping rumah. Itu biasanya kurang subur. Biasanya loh ya. Kenapa? Karena dia hubungannya sama sirkulasi udara. Karena kalau di samping rumah kan udaranya ada tembok tuh. Jadi udaranya enggak sesubur yang apa namanya? Yang ada di tanah lapang ya. Makanya lihat tuh teman-teman, rata-rata orang bikinnya aglo itu ya bukan di sekat-sekat rumah sih, bisa sih di sekat rumah, cuman dia harus ekstra ya perawatannya. Terus tadi saya janji ya untuk nanam bonggol yang tidak ada daun pancingnya. Oke gini ya, medianya apa, saya sama sekam busuk sekam mentah aja, saya nggak pernah repot-repot untuk media. Kalau misalnya mau temen kasih apa kompos kambing bisa, tapi saya saranin kalau kambing itu hanya untuk daerah tropis yang benar-benar panas ya. Kalau udara dingin nggak bisa, contohnya kayak di pegunungan, di daerah pegunungan yang memang hawanya dingin itu tidak bisa, karena biasanya itu cepat busuk. Karena kalau pandi itu katanya panas di tanaman ya. Nih waduh, ini padahal apa ini ya, oh ini bekas akar rumput nih. Jadi gini namanya teman-teman ya, tuh teman-teman lihat ya, udah tinggal tanam gini aja tuh. Kalau tidak ada daun pancingnya, dia kan tidak bisa berfotosintesis ya teman-teman ya. Jadi yang harus kita lakukan itu kita harus membuat ujungnya itu kelihatan teman-teman. Contohnya gini nih ya, mana tadi. Nah jadi bonggol itu harus kelihatan teman-teman, jangan ditimbun semua. Nah kayak gini nih ya, nih ini udah kelihatan. Jadi ini untuk fotosintesisnya dia cuma di sini aja nih teman-teman. Makanya dia nanti pasti tumbuhnya kecil karena dia tidak bisa berfotosintesis gitu teman-teman. Nah kalau kayak gini udah gini aja, siram sekali. Biasanya siram saya sampai kenyang. Kalau udah siram ya udah ya. Nah jadi ini kondisi kandang saya tuh ya, tuh itu di dalam tuh sungkupan tuh isinya. Ya nanti deh kalau ada waktu saya bikin apa, kita lihat sungkupannya ya.
Nah, oke teman-teman, kalau inilah sekian video dari saya. Kalau teman-teman misalnya suka dari video ini ya mohon bantuannya ya, like, subscribe, dan komen, kemudian share agar saya lebih semangat bikin video. Nah, untuk teman-teman yang mau bikinin konten ya, silahkan di komentar biar saya bikin konten apa. Kalau misalnya saya ada waktu saya buatkan. Oke teman-teman, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.